Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fatimah Zahra, NIM 2010142137 dari Prodi Akuntansi kelas B. Di sini saya mau menjelaskan tentang pentingnya model kerja bagi suatu perusahaan. Apa sih model kerja itu? Modal kerja merupakan sebuah komponen keuangan dalam bisnis atau usaha yang keberadaannya digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tersebut. Dengan demikian, nantinya bisnis yang digeluti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana di awal. Konsep modal kerja. Konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Yang pertama, konsep kuantitatif, yaitu jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai operasi perusahaan yang bersifat rutin. Yang kedua, konsep kualitatif, yaitu kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Yang ketiga, konsep fungsional, yaitu dana yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan laba sesuai dengan usaha pokok perusahaan. Jenis-jenis modal kerja. Yang pertama, permanent working capital. Permanent working capital yang merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsi yang seharusnya. Yang kedua, variable working capital. Variable working capital yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Variable working capital sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang memiliki pengaruh yang berbeda-beda untuk perusahaan. Faktor yang mempengaruhi model kerja. Yang pertama, sifat atau tipe dari perusahaan. Maksudnya, modal kerja pada suatu perusahaan jasa relatif akan lebih kecil dibandingkan dengan modal kerja pada perusahaan industri, karena perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas piutang maupun persediaan. Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual serta harga persatuan dari barang tersebut. Maksudnya, semakin panjang waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau memperoleh barang tersebut, maka semakin besar pula modal kerja yang diperlukan. Di samping itu, harga pokok persatuan barang juga akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang diperlukan. Semakin besar harga pokok persatuan barang yang dijual, maka semakin besar pula kebutuhan modal kerja yang membiayainya. Syarat pembelian bahan atau barang dagangan. Maksudnya, jika syarat kredit yang diterima pada waktu pembelian menguntungkan, maka akan sedikit uang kas yang harus diinvestasikan dalam persediaan bahan atau barang dagangan. Sebaliknya, bila pembayaran atas bahan atau barang yang dibeli tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu pendek, maka uang kas yang diperlukan untuk membiayai persediaan akan semakin besar. Syarat penjualan. Semakin lunak kredit yang diberikan perusahaan kepada para pembeli akan mengakibatkan semakin besar jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan dalam komponen piutang-piutang. Tingkat perputaran persediaan. Maksudnya, tingkat perputaran persediaan menunjukkan berapa kali persediaan tersebut diganti dalam arti dibeli dan dijual kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran tersebut, maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan rendah. Pentingnya modal kerja. Yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. Yang keempat, memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya.
Yang kelima, memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para pelanggannya. Yang terakhir, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperlukan. Bagaimana cara menghitung modal kerja? Yang pertama, hitunglah besar aktiva lancar. Aktiva lancar adalah aktiva perusahaan yang bisa dikonversikan menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun. Aktiva ini terdiri atas uang tunai dan akun jangka pendek lainnya. Akun yang termasuk dalam aktiva lancar antara lain piutang dagang, biaya dibayar di muka, dan persediaan. Yang kedua, hitunglah besarnya utang lancar. Utang lancar adalah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu setahun. Akun yang termasuk dalam utang lancar antara lain utang dagang, utang yang masih harus dibayar, dan hasil bayar. Yang terakhir, hitunglah besar modal kerja. Perhitungan ini dilakukan dengan pengurangan biasa. Kurangilah aktiva lancar dengan utang lancar. Contoh soal, misalnya aset dari PT Batu Bata Biru Tbk adalah sebesar 200 juta. Perusahaan memiliki hutang sebesar 125 juta. Dari contoh tersebut, maka dapat dihitung working capital perusahaan atau modal kerja, yaitu modal kerja sama dengan current asset dikurangi current liabilities. Sama dengan 200 juta dikurangi 125 juta, hasilnya 75 juta. Jadi modal kerja PT Batu Bata Biru Tbk adalah sebesar 75 juta. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.